Yazihul ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nanti suatu masa di akhir zaman, kata Rasulullah, nanti ulama-ulama dimatikan oleh Allah. Maksudnya ulama yang berwibawa, model-model hamka yang disegani oleh pemerintah. Nanti dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah, Allah akan cabut ilmu pengetahuan tidak secara sekaligus, tapi mencabutnya dengan cara beransur-ansur, antara lain dengan mematikan orang-orang alim ulama yang disegani. Apabila tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang yang bodoh, orang yang jahil akan diangkat jadi pemimpin masyarakat. Fasu'ilu, lalu orang yang bodoh itu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Dia sendiri sesat dan membawa menyesatkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia fatwa tidak berdasar ilmu pengetahuan. Ada ulama tak mau pula bertanya. Ada teks dia baca, dia terjemahkan sendiri. Akhirnya tidak bisa buang air besar, buang air kecil. Itu kiasannya. Begitulah kita dalam agama. Nampak ada teks nanti, langsung aja kita amalkan tanpa bertanya kepada ulama. Bisa sesat. Orang bisa sesat oleh Al-Quran, orang bisa sesat oleh hadis. Bagaimana supaya tidak sesat oleh Al-Quran, oleh hadis? Tanyakan kepada ulama. Masa iya Ustaz, membaca Al-Quran orangnya bisa sesat? Bisa. Apa bunyi ayatnya? Fawailul lil musallin, maka nerakalah bagi orang yang sholat. Ayat itu apa enggak? Ayat. Tapi kita tidak tahu siyaqul kalamnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, dan kemudian asbabun nuzulnya, mafhum mukhalafahnya. Kita tidak tahu ayat itu ayat am atau ayat khas, ayat itu ayat mutlak atau muqayyad. Kita tidak tahu, main hantam saja. Ya tak sholatlah jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa sesat kalau hanya membaca Al-Quran saja. Gara-gara ayat Al-Quran mengatakan aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi ditanyalah di Sumbawa, karena kebetulan saya selalu kumpul-kumpul dengan kawan-kawan se-Indonesia, antara lain orang Sumbawa. Bertemu kadang-kadang di Bandung, kadang di Jakarta, kadang-kadang di Bali. Nah, ditanya, ada apa di Sumbawa? Yuk, kita pergi sholat. Enggak Pak, katanya. Kenapa? Kan sudah ada ayat Al-Quran, dirikan sholat untuk mengingatku. Aku sudah ingat kepada Allah, untuk apa sholat lagi? Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Itu bahaya. Itu orang Khawarij, terlalu kadang sempit. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, tidak perlu lagi sholat, karena sudah sholat namanya. Tak bertanya kepada ulama, dia terjemahkan sendiri, akhirnya menjadi sesat. Nah, sesat itu. Relate tiga hadis. Apa katanya hadis itu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Pulanglah anak MDA dari sekolah, ibunya sedang memasak di dapur. Dihafalnya, surga di bawah telapak kaki ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis itu apa enggak? Hadis. Cuma pemahamannya bagaimana? Sampai di rumah dilihatnya telapak kaki ibunya pakai sendal jepit. Dilihatnya di bawah sendal jepit, enggak ada surga bu, enggak ada. Nah, karena dia tidak tahu hadis itu hakiki atau majazi. Itu namanya majazi, sindiran.
Kenapa disebut di bawah telapak kaki ibu? Orang yang tunduk kepada ibunya, taat kepada ibunya, insya Allah masuk surga. Bukan telapak kaki yang ini secara hakiki, bukan. Itulah perlunya ulama. Itulah perlunya ustaz pewaris dari nabi-nabi. Nah, jadi orang berbeda pendapat, berkhilafiyah gara-gara berbeda pengalaman, berbeda pengetahuan tentang bahasa. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran, pertama tafsir al-ayah bil ayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu artinya sifat penyayangnya Allah, pengasihnya Allah. Ala itu artinya terhadap, istawa itu artinya melindungi. Jadi sifat kasih sayang Allah itu melindungi aras. Jadi aras itu sangat dilindungi. Kok sebanyak-banyak makhluk Allah di permukaan bumi, kok aras yang disebut dilindungi? Karena araslah satu-satunya makhluk Allah yang paling besar. Araslah satu-satunya makhluk Allah yang paling rumit. Bahkan pengendalian air di surga itu berasal dari aras. Pengendalian gravitasi langit dan bumi, matahari, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dikendalikan semuanya melalui aras. Saking rumitnya aras, disebut sifat penyayangnya Allah mengendalikan aras. Oh tidak usah, itu langsung Allah duduk di atas aras itu bertengger. Lihatlah bahasanya dulu. Ar-Rahman berbeda dengan Allah. Kalau ada kata-kata Allah alal arsy istawa, itu ya langsung sifat zat Allah itu bertengger di atas aras. Tapi kalau Ar-Rahman tidak, karena Allah nama sifat, nama zat, sedangkan Ar-Rahman nama sifat. Ar-Rahman sifat Allah. Kalau Allah itu ya zat Allah, ya sifat Allah. Antara lain disebutkan di dalam Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Janganlah syirik kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Maha memiliki, Maha suci. Nah, 99 Asmaul Husna. Jadi Bapak Ibu terhormat, antara imam-imam juga, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, berbeda-beda pendapatnya gara-gara perbedaan pemahaman bahasa. Di antara imam yang empat tadi, yang sangat halus bahasanya Imam Syafi'i, yang sangat tinggi ikhtiyatnya. Ikhtiyat itu apa? Kehati-hatiannya Imam Syafi'i. Yang hafal Al-Quran semenjak dari umur 7 tahun Imam Syafi'i. Makanya kebanyakan di Asia Tenggara ini banyak memilih mazhab Imam Syafi'i, lebih teliti, lebih dalam bahasanya. Bagaimana Imam Syafi'i mendalami bahasa? Sengaja dia masuk ke perkampungan orang Badui di Mekah untuk menimba ilmu yang paling halus di daerah yang belum tercampur dengan bahasa Persia. Karena di Madinah, di Mekah sudah tercampur sedikit bahasa Arab dengan bahasa Persia. Tapi di Badui dalam itu belum tercampur dan sastranya tinggi. Bertahun-tahun Imam Syafi'i belajar sastra yang Arab, ilmu balaghahnya di Arab Badui itu. Begitu kecintaannya terhadap bahasa. Dan saking banyaknya bahasa sampai Imam Syafi'i membuat khusus kata-kata mutiara, perbendaharaan kata, syair-syair di dalam bahasa Arab, tidak sedikit jumlahnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulan, tidak boleh panjang-panjang ya, tidak jadi bro tarawih nanti. Kesimpulannya, kalau kita ingin mendalami sesuatu itu, apalagi Al-Quran dan Sunnah, bahasa harus kita kuasai dulu. Jangan seperti bahasa Malaysia tadi, memang disebut tangan, iya tangan ini yang dibayarkannya. Yadullah fawqa aydihim, dibayarkannya Allah itu punya tangan, cuma tangannya beda dengan tangan kita. Tangan dia besar dan kita kecil.
Masya Allah, itu jatuh kita kelompok yang paling kanan, namanya Mujassimah. Kalau terlepas pula dari seperti itu, liberal namanya. Sampai terlepas, sudah-sudah nanti Tuhan nggak punya sifat katanya. Ambillah jalan yang tengah. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqukum bihi la'allakum tattaqun. Kesimpulan, kalau kita bijaksana di dalam berkhilafiyah, berbeda pendapat, seluruhnya teman, tidak ada musuh, semuanya kawan. Semakin dikritik orang mempelajari sesuatu, semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak kita berguru, semakin ditinggikan ilmu kita oleh Allah. Man rafa'a wada Allah. Siapa yang suka meninggi-tinggi merasa dia yang paling hebat, pasti akan dijatuhkan oleh Allah. Man tawadda'a rafa'a Allah. Siapa yang rendah hati, siapa yang selalu merendah, akan ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan ditinggikan oleh Allah orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sampai 700 derajat, kata Imam Al-Ghazali. Jauh bedanya antara orang beriman saja tanpa ilmu dengan orang beriman sekaligus berilmu. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku mohon maaf kepadamu seandainya ada kata-kata yang salah dan ucapan yang tidak benar. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Panjang, Pak? Enggak panjang. Sedang elok. Ya. Terima kasih.